Di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan metode design thinking pada aplikasi PayoPrint berbasis Android. Perusahaan kebanyakan sekarang sudah menerapkan sistem informasi, salah satunya PT Inaprint Lentera Teknologi Sriwijaya yang telah mengimplementasikan aplikasi berbasis website. PT Inaprint Lentera Teknologi Sriwijaya adalah usaha yang bergerak di bidang percetakan online di Palembang yang biasa diakses melalui halaman website mereka. Namun website tersebut masih memiliki permasalahan dari segi pemesanan produk yang kurang kompleks dan dalam proses transaksi yang dilakukan oleh pelanggan. Rancangan aplikasi ini dibuat sesuai dengan pengalaman dan kebutuhan pengguna, menggunakan metodologi design thinking yang memiliki 5 tahapan, yaitu empathize, define, ideate, prototype, dan tes percetakan merupakan sebuah teknologi yang memproduksi salinan dari sebuah dokumen atau foto dengan cepat, seperti kata-kata, gambar yang berada di atas sebuah media, seperti kain, kertas, kayu, dan sebagainya. PT Inaprint Lentera Teknologi Sriwijaya adalah usaha yang bergerak di bidang percetakan online di Palembang. Produk yang ditawarkan berupa cetak dokumen warna, cetak dokumen hitam putih, cetak stiker promo, jilid dokumen biasa, jilid dokumen soft cover, cetak foto, dan lain-lain. PT Inaprint Lentera Teknologi Sriwijaya yang bergerak di bidang percetakan online tentunya membutuhkan sebuah terobosan baru, yaitu membutuhkan aplikasi yang dapat menunjang bisnis untuk bisa lebih bersaing dengan perusahaan lainnya. PayoPrint ID memiliki permasalahan dari segi pemesanan produk secara online yang kurang kompleks dalam proses transaksi yang dilakukan oleh pelanggan. Saja kita memasuki 5 pembahasan design thinking dari aplikasi payoprint.id, yaitu yang pertama, empathize. Tahapan empathize ini melakukan sebuah observasi dan wawancara, baik secara langsung maupun tidak langsung. Observasi dilakukan dengan cara mempelajari proses bisnis sebagai bahan referensi fitur-fitur yang akan digunakan dan dibutuhkan pada aplikasi. Tahapan wawancara yang dilakukan untuk memperkuat kebutuhan pada aplikasi PayoPrint berbasis Android yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Setelah selesai proses wawancara, selanjutnya dilakukan penyusunan setiap jawaban dari responden untuk memudahkan dalam proses pembuatan affinity map atau affinity diagram. Affinity map atau affinity diagram merupakan teknik yang dilakukan dalam melakukan proses user research untuk mendapatkan berbagai macam wawasan dan juga peluang yang muncul. Yang kedua, define. Proses define merupakan proses identifikasi masalah inti yang akan membantu untuk menyelesaikan masalah pengguna berdasarkan dari tahap empathize. Pada tahap ini dibuatlah sebuah journey map. Tahapan user journey map adalah diagram yang memetakan langkah-langkah yang dilalui pengguna saat berinteraksi dengan produk. Peta perjalanan pelanggan mencerminkan bagaimana pengguna menggunakan aplikasi dari proses ujung ke ujung. Hasil yaitu ideate. Yang ketiga, beberapa ide yang berhasil terkumpul kemudian dipilih dan diutamakan berdasarkan dampak bagi pengguna aplikasi PayoPrint. Pembuatan ide bertujuan untuk digunakan dalam desain intinya. Yang keempat, prototype. Prototype setelah proses pengumpulan data, ide, dan solusi selesai, langkah selanjutnya adalah membuat desain antarmuka pengguna yang terkait dengan produk yang akan dibuat menggunakan aplikasi Figma sebagai ide yang ditemukan. Berikut ide yang ditemukan setelah pengumpulan data dan solusi. Yang pertama, tampilan halaman register. Pengguna akan diminta untuk memasukkan email dan password terlebih dahulu untuk menuju ke halaman selanjutnya. Pengguna juga bisa melakukan sign-in melalui Google dan Facebook untuk masuk ke aplikasi. Yang kedua, tampilan permintaan akses lokasi. Akses lokasi pengguna diperlukan untuk proses pengiriman barang, sehingga pengguna perlu mengklik izinkan untuk menuju ke halaman selanjutnya. Namun jika pengguna mengklik tolak, maka akan keluar peringatan lagi yang meminta pengguna agar mengaktifkan layanan akses lokasi. Yang ketiga, tampilan beranda dan produk. Pada tampilan halaman beranda, pengguna akan melihat kategori produk yang ingin mereka cetak.
pengguna bisa mengklik produk pada halaman beranda, maka otomatis akan berpindah ke halaman produk. Pada halaman produk, pengguna bisa melihat harga dan deskripsi produk. Lalu pengguna bisa mengklaim voucher yang tersedia di bawah deskripsi produk. Selanjutnya, pengguna diharuskan memilih variasi warna produk yang ingin mereka cetak. Lalu pengguna juga diharuskan memilih jam pengantaran. Dan penggunaan juga bisa menambah jumlah produk sesuai dengan yang ingin mereka cetak. Lalu langkah terakhir, pengguna mengklik tombol tambah keranjang sehingga produk yang ingin mereka cetak langsung otomatis dimasukkan ke dalam keranjang. Tampilan keranjang di halaman beranda ini bertujuan untuk pengguna bisa menambah produk lain yang ingin mereka cetak. Pengguna lalu bisa mengklik tampilan keranjang tersebut untuk melakukan proses pemesanan produk. Halaman pemesanan produk terdiri dari informasi waktu pengantaran, alamat pengantar, produk yang akan dipesan, upload file produk, metode pembayaran, serta informasi total harga yang akan dibayar. Yaitu yang keempat, tampilan pembayaran. Pada tampilan pembayaran ini, pengguna yang telah berada pada halaman pemesanan diminta untuk memilih metode pembayaran yang sesuai dengan yang diinginkan. Pembayaran bisa dilakukan secara virtual, cash, atau bayar di tempat. Setelah pengguna melakukan pembayaran, maka akan keluar tampilan konfirmasi dari admin untuk memproses pemesanan lebih lanjut. Tampilan pesanan. Pada tampilan pesanan ini terdapat dua tampilan halaman, yaitu halaman riwayat dan halaman dalam proses. Pengguna yang sudah terkonfirmasi pembayaran proses bisa melihat informasi terkait produk yang telah dipesan. Lalu pada halaman riwayat berisi tentang histori pemesanan yang telah pengguna lakukan sebelumnya. Yang kelima, tampilan pesanan diterima. Pada tampilan pesanan diterima ini, pengguna akan menerima konfirmasi bahwasannya pesanan telah sampai dan diterima oleh pengguna. Setelah pengguna mengklik OK, maka pengguna akan dialihkan pada tampilan riwayat yang mana sebelumnya riwayat masih kosong. Pada halaman riwayat, pengguna bisa mengklik beli lagi. Jika ingin memesan ulang produk tersebut, pada halaman dalam proses akan berubah menjadi kosong, dikarenakan pesanan telah dikonfirmasi selesai. Tes tahap akhir dari penelitian ini adalah pengujian atau testing, yaitu tahapan setelah semua desain dibuat lalu kemudian dilakukan eksperimen untuk memvalidasi solusi dari desain yang telah dibuat. Proses testing merupakan uji coba pada prototipe yang telah dibuat dengan melakukan percobaan kepada pengguna. Kesimpulannya, penerapan metode design thinking mulai dari empathize, define, ideate, prototype, dan tes yang sangat membantu dalam pembuatan prototipe yang sesuai dengan pengalaman dan kebutuhan pengguna. Hasil dari prototipe yang dikembangkan diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan yang terjadi di payoprint.id dalam proses transaksi secara online. Prototipe yang dikembangkan secara friendly sehingga customer yang ingin menggunakan atau melakukan pemesanan secara online tidak mengalami kesulitan. Sekian dari saya.